kita berada di padang mahsyar itu setengah hari. Lah setengah hari itu akhirat. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kata Allah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawman indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Kalau setengah hari kita di padang mahsyar, artinya kita berada berapa lama? 500 tahun. Lama apa sebentar ya? Ya Allah, lama. Lah kalau saya umur sekarang berapa ya? 60. Ki Nur Badutama berapa? 40 kali ya? Ki Tobari misalnya 60, 50. Katakanlah 70, 80 tahun. Cuman 1,5 jam kira-kira kita di dunia ini. Terus mau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha min ibadihi li ada'i ta'ah. Wa iktisabi sa'adati ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina maulana Muhammad afdalal makhluqat salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma damatil ardi was samawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Hadratal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid wal madaris, sayyidi wa maulai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar atalallahu baqa'uh zuhran lana wal ummah wa jami'i ru'asa Suriyah PBNU, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf a'azzallah, dan segenap pengurus jajaran Tanfidhiyah PBNU Al-Aizah, Sahibul Fadilah Kiai Haji Abdullah Samsul Ma'arif Samsul Arifin, maaf ya. Ketua Lembaga Dakwah PBNU atalallahu baqa'uhu fi ta'ah wa sihah wal afiyah, Sekretaris LD PBNU, Hadratul Ulama, para kiai yang alhamdulillah cukup banyak rupanya di sini. Ada Kiai Tobari Sadzili, Kiai Jamal Hashim, Ketua Kodi, Kiai Samsul Arifin, Ketua PWNU. Kiai maklum udah lama nggak ketemu-temu ini. Ini padahal protolan LD semua ini Pak. Makanya tadi Kiai Soleh Sopan nggak salah itu. Ini kenapa banyak Kiai datang? Karena bosnya datang soalnya. Kiai Samsul Ma'arif Ketua PWNU DKI. Ada lagi siapa lagi? Kiai NH. Kemudian Kiai Dharma, ada Kiai Masrohin Abdul Majid Ketua LD PWNU DKI. Itu juga sama protolan juga. Termasuk sekretaris ini protolan juga Kiai. Ini sekretaris saya dulu ini. Makanya LD PBNU ini unik sebetulnya. Kenapa unik saya katakan? Gimana nggak unik? Semua pengurus itu ya para kiai, pimpinan pesantren, para tokoh, para dai punya wibawa di daerah masing-masing. Luar biasa. Pembimbing haji juga. Jadi mimpin para pemimpin ini yang sulit, nggak gampang. Takut bin ya. Iya, mimpin para pemimpin itu nggak mudah. Mengawali daripada sambutan ini sambutan nih kayak ya, bukannya apa-apa ini. Sama-sama kita ungkapkan rasa syukur pada Allah atas limpahan barokah, nikmah, sehat, afiat, panjang umur, termasuk dihadirkan kita di tempat ini dalam rangka silatul arham
ikut ngaji dalam apa nih temanya dakwah spare ya, dakwah spare pertemuan ke-7. Mudah-mudahan malam ini adalah malam yang penuh barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit sebelum sharing sini sedikit, ini ada ngaji biar berkah ya, tambah berkah ngaji dikit. Tadi kan kita sudah ikuti apa ini? Istighotsah itu Pak, dengan bertawasul pada para anbiya wal mursalin, kepada ulamaul amilin, auliaul arifin, dengan harapan dan doa semoga Allah senantiasa memberikan kedamaian, keselamatan buat bangsa dan negara Indonesia tercinta ini, tetap menjaga NKRI. Maklum dunia sekarang nggak baik-baik saja, apalagi Israel udah ngancem-ngancem. Semoga Allah juga memelihara ukhuwah wataniyah, ukhuwah nahdiyah lebih-lebih. Jadi perlu diketahui sekarang ini hampir separuh lebih penduduk Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Artinya di Indonesia ini NU mayoritas tunggal berarti. Artinya jika NU-nya solid, NU-nya kuat, insya Allah negara kuat. Namun sebaliknya, jika NU-nya nggak solid alias nggak solid, maka negara pun akan lemah. Walayadzubillah. Jadi istighosa itu di samping untuk menyalakan power konektivitas kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, juga menyalakan kedamaian, ketentraman hati, menguatkan jiwa. Saya teringat akan salah satu sabda Nabi Muhammad SAW kaitan dengan istighosa ini. Beliau bersabda, inna syamsa tadnu yawmal qiyamah hatta yablugul araq nisfal udhun fa bainama hum kadzalik istaghatsu bi Adam thumma bi Musa thumma bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat nanti, tepatnya di padang mahsyar, manusia dikumpulkan oleh Allah, matahari direndahkan. Jadi satu-satunya planet pada hari kiamat ini nanti yang gak hancur hanya matahari. Jadi direndahkan sehingga suasana yang sangat mencekam dan sangat membakar. Manusia butuh pertolongan Allah melalui perantaraan Nabi Adam, istaghatsu bi Adam. Lalu mereka datang mohon syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan lastu bi sahibi dzalik, syafaat bukan kewenangan saya. Kemudian datang kepada Nabi Musa alaihissalam pun sama. Nabi Musa mengatakan lastu bisahibi dzalik, itu bukan kewenangan saya. Lalu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umat manusia, khususnya buat umat Nabi Muhammad yang doyan istighosah. Akhirnya dimudahkan jalannya oleh Allah sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighosa itu penting, bukan bid'ah. Jadi sekali lagi istighosa itu penting, bukan bid'ah. Ini di mana-mana tanggal sebelah kampanyenya itu dulu. Itu apa bid'ah, ziarah kubur sesat, tahlil bid'ah, ya Allah. Hadirin sekalian, kita berada di padang mahsyar itu setengah hari. Lah setengah hari itu akhirat. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kata Allah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawman 'indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Kalau setengah hari kita di padang mahsyar, artinya kita berada berapa lama? 500 tahun. Lama apa sebentar ya? Ya Allah, lama. Lah kalau saya umur sekarang berapa ya? 60.
Kiai Nur Badutama berapa? 40 kali ya. Kiai Tobari misalnya 60, 50. Katakanlah 70, 80 tahun. Cuman 1,5 jam kira-kira kita di dunia ini. Terus mau apa? Artinya dalam waktu yang singkat ini di dunia kita harus lakukan sesuatu yang manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Saya tadi terharu juga dengan ceramahnya beliau ini. Boleh berdakwah dengan cara apapun, yang penting ikhlas. Ya kalau nggak ikhlas percuma aja. Al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu syirril ikhlas atau kama qala Syekh Ibnu Athaillah dalam hikam itu. Jadi amal itu hanya gambar saja. Sedangkan ruhnya amal itu adalah keikhlasan. Ini ceramah yang dalam, Pak. Makanya apapun yang kita lakukan jika tujuannya Allah itu manfaat, bernilai ibadah, itulah ikhlas namanya. Jadi ikhlas itu menurut Imam Ibnu Athaillah ada dua. Menurut syariat bebas dari perbuatan riya. Menurut hakikat bebas pengakuan itu ikhlas. Ai la haula wala quwata illa billah. Inilah yang bebas pengakuan ini kan yang biang nafsu ini. Dikit-dikit kalau enggak saya, dikit-dikit kalau bukan saya. Ini bahaya. Makanya Nabi Muhammad mengingatkan dalam satu hadisnya beliau bahwa di antara alamatus sa'adah adalah nisyanul hasanatil madiyah. Melupakan kebaikan. Melupakan amal baik kita. Ini yang berat, Pak ya. Berat, Pak, mengamalkan itu. Sebab apa? Kalau kita ini apa saja beramal apapun yang kita lakukan, kalau kita masih bangga, kalau kita masih andalkan, ini kalau merujuk kepada hadis Nabi ini, itu namanya alamatus saqawah. Apa itu? Zikrul hasanatil madiyah wa huwa la yadri aku bila amruddat. Ini kalau kita beramal terus amal kita banggakan, ini istilahnya amal yang gak ikhlas, bangga amal. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk para mukhlisin, Mbak ya, termasuk orang-orang yang ikhlas semuanya. Segitu aja udah ngajinya, dikit aja udah, karena waktunya cuma 10 menit kita kayak sosok ini, dikit banget ya. Hah? 15 menit. Udah gak banyak-banyak ya. Ini sedikit curhat. Jadi saya katakan tadi LDPBN itu unik, antik. Pokoknya lembaga yang ada di PBN itu yang paling antik ya LDPBNU. Para Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika saya ditunjuk menjadi ketua lembaga dakwah PBNU, ini semua amanah yang pernah saya emban adalah fase yang tidak terpisahkan dari sejarah panjang perjuangan LDPBNU sebelum-sebelumnya. Ini perjuangan para pendahulu, Pak. Berbagai jasa kebaikan telah diwariskan oleh ketua dan para pengurus sebelumnya. Mulai sejak di awal dibentuknya LDPBNU, dikomandoi oleh Abuya Romo Kiai Haji Saifuddin Zuhri, kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Ahmad Ghazali, kemudian dilanjutkan oleh Romo Kiai Haji Sukron Makmun, kemudian dilanjutkan Kiai Haji Nurul Huda, terus kemudian Kiai Zaki Mubarak, kemudian Kiai Manal Hidayat, Kiai Maman saya, dan sekarang Kiai Abdullah Samsul Arifin. Ini semuanya ini kiai beneran, Pak, kecuali saya. Kiai beneran. Bukan kalau kata orang sekarang bukan kaleng-kaleng itu. Alim, alama, tapi coba tadi pidatonya kayak begitu itu. Ya kiai
ya punya pesantren, ya ceramahnya begitu. Hebat, luar biasa. Pantas kalau mimpin sekaliber lembaga dakwah PBNU. Saya mengajak teman-teman pada di PBNU waktu itu untuk mengingat ayat Al-Quran surat Al-Baqarah itu. Ayatnya ayat berapa? Cari sendiri kalau kata Kiai Said, Kiai. Ayat berapa, surat apa, cari sendiri. Udah dibocorin tadi Al-Baqarah ya. Kata Allah, wala tansaul fadla bainakum. Jangan sekali-kali kalian melupakan jasa di antara kalian. Apalagi Nabi Muhammad sudah mengingatkan juga, man la yaskurullah man la yaskurun nas. Seseorang tidak bisa dikatakan syukur kepada Allah sebelum berterima kasih kepada sesama manusia. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Ketua LDPBNU periode ini, Kiai Abdullah Samsul Arifin, Kiai Nurul yang sudah berkenan mengundang saya, ngizinin saya ngomong di sini. Mudah-mudahan ini adalah merupakan implementasi dari pengamalan Al-Quran dan hadis Nabi tadi itu. Setiap mungkin kita juga semua ini sudah hafal kaidah lama ini. Kaidah lama sudah pada hafal semuanya. Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kebaikan-kebaikan yang lalu yang dinilai baik bisa jadi itu bisa dilanjutkan ke Nurul, yang belum tuntas dituntaskan. Mudah-mudahan barokah ya. Setiap fase Pak, ini setiap fase, setiap periode ini tentunya punya konteks, punya tema, problematika masing-masing. Berdakwah ala manhaj ahli sunnah wal jamaah itu butuh inovasi, butuh gagasan-gagasan bagus dan baru. Ya contoh seperti ini, dakwah spare ini. Ini saya aspirasi dan bangga ini Kiai. Tadi saya bisik-bisik Kiai Nurul. Ini program ini luar biasa ini, benar. Banyak peminatnya. Dulu pernah juga kita lakukan, cuman konteksnya beda, temanya beda, agak jadul. Ngaji di teras PBNU Kiai, dengan narasumber para dai-dai kondang, mulai dari siapa itu, Gus Baha, Kiai Muafiq, ulama, bahkan Romi Rama pernah juga, Romi Rama, Kiai Ma'ruf juga pernah. Iya. Lah sekarang ini tema dan konteksnya agak lebih modern dan kekinian. Pas lah pokoknya intinya, makjleb gitu. Hebat ya. Senang saya bangga. Jadi berdakwah itu tidak sama ceramah. Ini penting saya kemukakan juga. Jadi kalau ceramah itu kan boleh jadi kerja individual, itu ceramah. Beda dengan dakwah. Dakwah ini kerja kolektif, butuh soliditas, kebersamaan, kekompakan. Tadi saya sudah katakan, pengurusnya aja kayak begitu. Ini ketua, ini kerjaan Allah. Ini ketua ini harus betul-betul punya seni manajerial yang tinggi. Kalau enggak, sulit ngomong kayak Tobari sekelas ini. Ngomong, aduh, bener. Itu butuh kearifan, kesabaran. Akhirnya kita bisa mengkoordinir, bisa menyamakan langkah untuk satu kesatuan pemikiran yang baik dalam menjalankan program LDPBNU. Dan alhamdulillah juga banyak yang beberapa hari kita lakukan. Seperti kita sudah menerbitkan buku modul dakwah Kiai, barangkali dibutuhkan tinggal diambil saja. Itu berbagai program-program yang lain. Terakhir, saya hanya ingin mengatakan selamat berdinamika dalam dakwah, selamat berdakwah secara dinamis.
Mohon maaf sebelumnya bila ada kalimat yang kurang berkenan. Dumtum bil khair wal warqa wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.